Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ORC, obrolan renyah channel. Kumaha daramang palawargi sadayana. Yuk, wah sorangan wae yuk. Ya, Al-Mukarram, mangga leungih, sok lebat. Ya, kita tampilkan ini ustad kita yang Assalamualaikum. Iya. Aduh, sareng sing bener atuh ieu pan urang di bulan Ramadan ya. Ramadan katanya. Bulan Ramadan alhamdulillah di ke berapa hari nih? Kedua 4. Yang kenceng kamu suaranya. 2 genep. Oh iya bayar. 25 2 genep lah pokoknya mah. Eta mah tergantung sikon anu kamari mulai puasa nanya. Jadi dina 10 terakhir ya ganjil kabeh dipikir-pikir mah. Tapi biasanya anu kan puasana lebih peneri ya. Nya anu kamari poe Minggu mulaina berarti malam ganjil ayeuna teh. Anu kamari Sabtu mulaina genap. Jadi sukan ke ganjil deui wae. Jadi ganjil we tuluy. Ya, oke. Dina 10 hari sebelum lebaran itu kan disebut Lailatul Qadar Ramadan teh. Ya. Terus 10 terakhir. 10 terakhir Ramadan sebut Lailatul Qadar. Dina malam-malam ganjil. Biasanya orang tuh suka itikaf. Itikafnya? Itikaf. Itikaf apa tuh ya? Itikaf Iya, nah itikaf. bukan begini. Jadi kita gali itikaf itu sendiri apa sih arti dari itikaf itu Ya. gitu. Apa arti dari itikaf? Kan di sebagian orang itu kan banyak lebih ke bener nih. lebih ke diam di masjid terus tadarus berzikir dan sholat malam biasanya di malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Nah, itikaf di sana apa gitu? Kalau memang tar gua mah. Iya, aya manjiran ieu siga kera sakti we. Kan bae atuh udah memang gitu kuduna geus. Kera sakti. Teh kudu riweuh da bukan pengabsa segalanya. Ya, Jadi kumaha teh itikaf teh naon sih sebenarnya? itikaf teh orang datang ke masjid eta teh cicing di masjid. Dina niatna ge kan nama itu ang takifa fi hadal masjidi sunnata lillahi ta'ala ta. Itu Ngadag gue di masjid teh. itu untuk yang umum ya. Yang Itikaf umum. itikaf yang umum. Ada Nah. itikaf yang khusus, ada itikaf yang khusus bil khusus juga sih sebetulnya. Nah, untuk itikaf yang umum seperti tadi Yang Gimana, umumnya. yang manakala ketika berangkat ke masjid dan tadarus berzikir dan sholat malam. Iya. Nah, itu kan Ngendong di masjid teh. ya mungkin ngendong di sana Aya anu menginap gitu. Aya anu teu menginap. mau bantal gitu. Mau bantal. Ya jangan menginap dong Kadang bahasa. ngopi kadang-kadang dari nya teh. Heuh, ngaropi. Ngarudud. Itikaf le. Eta Intinya makan umum kan? Ya. Cicingnya penting mah cicing di masjid gitu. isinya masjid dan lain sebagainya mungkin bisa disebut untuk umum itu itikaf bahasanya. Walaupun tadarus. Tadarus. Ya. Tapi kan niatnya mah cicing di masjid. Ya. Kan tadarus mah biasa bisa di imah. Nah, Namun di masjid mah wayahna pakai niat eta gitu. ya. Terus yang khusus Khusus nama jadi itikaf yang khusus. Jadi untuk mengenal itikaf tersebut, itikaf di sana adalah kata dari mungkin bahasa Arab itikaf. Tapi arti makna dari itikaf itu adalah berjaga sebetulnya. Jadi ada dulu ketika di zaman perang Rasulullah saling bergantian untuk berjaga. Itikaf. Ya, itikaf itu berjaga, sebetulnya berjaga ketika sebagian orang yang mungkin lagi sholat atau lagi yang melakukan aktivitas yang lain, di sisi lain ada yang untuk berjaga dari pihak musuh, barangkali nanti ada musuh yang menyerang. Nah, itulah itikaf berjaga gitu kan. Nah, itu arti itikaf yang sebenarnya sebetulnya. Artinya itikaf bukan diam di masjid, berarti untuk yang khusus ya. Ya. Bukan diam di masjid tadarus dan sebagainya. Mungkin itu mah hanya umum. Iya, rada berat pembahasan bisi salah. Jadi maksudnya
Mungkin bisa di searching juga untuk data-data yang lebih detail, informasi-informasi hadis-hadis yang lebih detail kan gitu, yang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kan keunggulannya itu lebih dari keutamaannya 1000 bulannya. nah 1000 bulan. Bayangkan lamun ayeuna orang beribadah dina malam Lailatul Qadar dalam satu malam sarua pahalanya jeung 1000 bulan sama dengan 1000 bulan. kita Bayangin. kita melaksanakan beribadah. Nah itu Itu bagaimana dengan berlaku maksiat dalam malam seperti itu? Kumaha tah? ya mungkin sama seperti hal ketika misalkan melakukan ibadah mendapatkan 1000 bulan pahala. Kalau Ketika maksiat ya sama mungkin 1000 Nah, eta. bulan dosa. Itu yang kita paurin ya sebenarnya. Iya. Paurin. Tahu juga kita kalau seperti itu Maya. Nah jadi gimana nih untuk mendapatkan Untuk menyikapinya gitu dalam 10 hari terakhir Ramadan ini ya usahakanlah untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. di hadis yang lain ketika 10 terakhir Ramadan itu ketika Rasulullah itu mengencangkan ikat celananya, artinya supaya lebih gesit mungkin untuk beribadah. Artinya Rasulullah menganggap 10 terakhir puasa itu adalah injury time, manakala waktu-waktu yang krusial untuk beribadah, karena memang sangat tadi ada poin yang terbesarnya ya tadi mendapatkan Lailatul Qadar. Manakala ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut akan berubah dirinya, sikap pikir, pola tindaknya akan berubah manakala dia mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu bro. Alhamdulillah subhanallah sekali. Makanya ketika di 10 terakhir ya kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan bahkan kan gitu untuk melaksanakan beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dengan Ustadz Gegep? Ustadz sih? Ya nggak apa-apa. Ambung. Terus naon? Hah? Lainnya naon? Gegep we gitu. Oh ya udah, terus saudara Gegep. Grep gitu. Mengimpi ya tahu. Mungkin udah cukup ya penjelasannya dari Pak Ustadz Ismet ini. Ulah usah dah. Saya juga. Ulah usah dah tuh. Dendam minggu. Jadi ada itu pernah disampaikan untuk saya jelaskan sahabat-sahabat tadi dari OLC. awal. Bisa diulangi kalau misalkan belum ngerti begitu. Iya. Dan niat-niat yang umumnya mungkin yang saya pelajari dari apa itu nih? Dari dulu lah. Satu lagi untuk teman-teman yang sebentar lagi kita akan menunaikan zakat fitrah. Jangan lupa ya. Jangan lupa untuk memberikan atau mengeluarkan sebagian dari sebenarnya mau bahas itu cuma saya jadi lupa itu. Udah, lanjutannya dah. Ya, jadi untuk membersihkan sebagian dari harta yang kita punya setahun sekali lah. Itu wajib hukumnya, karena ada di hadis yang lain ketika tidak memberikan zakat maka akan diperangi. Waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab itu sempat terjadi diperangi karena tidak mau untuk membayar zakat, beralasan karena Rasulullahnya sudah wafat. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, zakat dari saya gitu. Ya emang ketika Rasulullah memang aturannya masih syariat Islam masih berjalan. Ya artinya terus ya untuk menjalankan syariat terus berjalan gitu. Jadi jangan ada alasan yang lain lah, karena memang itu sudah ketentuan yang sudah ditentukan, begitulah. Jadi zakat fitrah itu ya? Ya, zakat fitrah. Untuk membersihkan harta kita. Oh, bukan untuk membersihkan badan. Jiwa. Nah, jiwa raga, sekujur badannya. Jasmani rohani, gitu kan? Gitu. Zakat fitrah itu untuk itu ya. Kalau zakat infak beda ya? Infak itu untuk harta kita. Untuk harta namanya zakat infak. Untuk jiwa dan rohani jasmani itu zakat fitrah. Ya, berapa jadi, itunya? Ya 2,5%. 2,5% dari harga beras. Kalau misalkan mau sama beras ya 2,5 kilo. 2 kilo. Kalau dia misalkan yang misalkan ada yang begini nih.
takutnya kan kita makan beras yang bagus, Hmm. tapi di yang buat zakat fitrah ternyata beras yang Murah. bulog. Bagaimana itu? Ya tentunya kita harus untuk membersihkan ya harus yang terbaik. Nah, Harus yang terbaik, manakala ya setahun sekali lah, masa nggak mampu lah. iya betul. Justru ketika kita bisa memberikan harta atau sebagian harta dari yang terbaik kita, mudah-mudahan kedepannya kita diganti dengan Allah yang baik juga, lebih baik juga. Amin amin. Seperti itulah. Dan ucapan terakhir dari kami apa? Idul Fitri, Idul Fitri. Ah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Itu ya Tama. Bisa ya deui kena. Ya, bila mohon maaf bila mana ada kata-kata salah. Ya, dari kami. Tolong diluruskan karena Ya, memang maklum lah kami mah cuma mengingatkan dan manakala ketika ucapan mengingatkan kita salah ya tolong diluruskan. betul. Manakala ini dalam Nah, surat. rangka belajar. Anda mengingatkan teh dengan surat apa? Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Ini wal asri. Ya. Al-Asr. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Wal asri inna insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.